93,3 FM Thompson News Radio. Apa kabar sahabat Thompson? Kita sekarang 8 menit meninggalkan pukul 16. Dan ini adalah hari Rabu, saatnya kita untuk kangen-kangenan lagi nih sama Coach Adrian, menambah wawasan kita tentang apa istilahnya self-development untuk personal kita sendiri. Selamat sore Coach. Selamat sore sahabat Thompson, Pak Patrick. Ya, luar biasa ya. Tetap semangat. Yes. Ini Bali mulai macet. Iya. Ya, tetapi bagus, berarti memang sudah bergerak daripada seperti yang tahun lalu. Yes. Kita baik. Ya, Coach, hari ini kita akan ngobrol dengan topik menciptakan momentum sukses. Ya. Ya kan, ini episode kita yang ke 15. 15. Dan untuk itu, gitu, kita akan mulai dengan memberikan pemahaman dulu kepada sahabat Thompson, apa sih yang dimaksud dengan menciptakan momentum sukses ini? Iya, oke. Seperti luar biasanya, saya selalu mengawali dengan quotes dulu ya. Ada sebuah quotes dari peribahasa China kuno. Dikatakan bahwa perjalanan 1000 mil selalu dimulai dengan langkah yang pertama. Oke. Jadi artinya apa? Untuk menciptakan sebuah momentum, itu tentunya masih dimulai dengan namanya langkah yang pertama. Ya. Jadi ibaratnya seperti ini. Kalau kita mengendarai mobil atau motor gitu kan, pagi hari, kita kan perlu nih panasin dulu mesinnya. Tujuannya supaya apa? Kalau sudah panas, kita bawa kemana-mana enak, cepat. Nah, saya sadar, untuk awalnya memang berat. Kita masih mengatasi namanya rasa nggak enak, rasa malas, rasa sungkan. Tapi itu mesti kita atasin dulu. Setelah mulai bergerak, nah nanti itu momentumnya akan tercipta. Nah, saat momentum tercipta, ibaratnya itu orang mau hentikan nggak bisa. Jadi ini orang katakan namanya unstoppable. Nah, ini juga orang seringkali nama momentum itu bilang seperti ini ilustrasinya, seperti bola salju. Jadi bola salju dari puncak gunung es, asalnya kecil. Lama-lama glinding, makin lama makin besar. Sudah makin besar, nggak bisa dihentikan. Nah, kalau kita sudah berada di posisi seperti itu, menjadi unstoppable, wow, kita akan meraih banyak hal yang luar biasa. Nah, kita hari ini belajar bagaimana caranya supaya kita bisa menciptakan momentum itu, dan momentum itu terjadi dalam hidup kita. Demikian Pak Patrick. Jadi apa yang bisa kita share kepada teman-teman untuk bisa menciptakan momentum dalam mencapai tujuannya itu? Ya, prinsipnya seperti ini. Seringkali kesuksesan itu terjadi pada saat kita bersandar kepadanya. Nah, bersandar itu ibaratnya itu kita namanya berserah. Berserah kepada Tuhan atau kita punya iman. Jadi kita membuat diri kita itu terbuka terhadap setiap kesempatan-kesempatan, dan kita punya kemauan untuk melakukan hal supaya hal itu dapat tercapai. Nah, syaratnya apa? Tanpa kita punya kontrak, tanpa kita namanya punya janji akan sukses, tanpa kita punya ekspektasi. Nah, itu pasti kita lepaskan. Biasanya kalau kita udah berharap, punya ekspektasi, pada saat itu gak tercapai, kita mulai mundur, nyerah. Nah, jadi kita pasti lepaskan itu semua. Kita lakukan semuanya tanpa beban. Nah, itu adalah kunci untuk menciptakan momentum. Kalau kita lakukan sesuatu dengan ada beban, aduh, saya berharap nih, punya ekspektasi seperti ini, karena kita nggak lepasin, pada saat itu nggak tercapai di awal, akhirnya kecewa. Jadi apa? Momentum seperti ini contohnya. Misalkan kita sebagai seorang sales gitu kan, katakanlah sebagai sales, tujuan sales adalah menciptakan penjualan. Nah, ini paling gampang ya. Penjualan terjadi pada saat kita lakukan promosi. Nah, sama. Kita lakukan apa? Setiap hari promosi. Lakukan yang terbaik promosi tanpa mengharapkan hasil. Nah, kalau kita harap hasil, udah promosi, aduh, hari ini kok nggak ada yang beli ya? Hari ini nggak ada yang beli. Nah, akhirnya kita pada saat melakukan yang kelima kali, 10 kali, kita berhenti. Padahal di mana-mana kita belajar. Waktu saya belajar tentang namanya digital marketing, zaman dulu namanya internet marketer, dikatakan oleh guru saya seperti ini. Orang biasanya akan mulai notice pada saat kita kirim email yang ke-7. Nah, itu waktu saya belajar tentang namanya email marketing. Nah, mungkin pembelian pada saat email yang ke-10. Nah, jadi apa? Kita terus saja promosi. Bangun awareness. Nah, bukankah ini juga dilakukan oleh para yang punya brand-brand besar? Coba sebutkan, kita punya sebuah brand dimanapun.
Mereka tiap hari spend dana gila-gilaan, gede-gedean untuk iklan. Iklan di TV, iklan di sosial media, pasang billboard. Tujuan apa? Membuat namanya repetisi. Akhirnya orang nggak sadar, oh ya beli. Sama seperti itu juga. Pada saat kita sebagai seorang sales, kita melakukan promosi terus-menerus. Nah, kan kita nggak tahu di promosi yang keberapa. Tiba-tiba nih, boom, akan melejit secara luar biasa. Nah, inilah pentingnya di sini. Kita melakukan itu perlu dengan namanya disiplin. Disiplin, konsisten, tanpa kita punya pengharapan. Tanpa kita maksudnya nggak terlalu banyak berharap. Yang penting apa? Lakukan aja. Lakukan yang terbaik yang kita bisa. Demikian Pak Patrick. Jadi memang biasanya kita melakukan sesuatu tuh kalau relax, maka dia akan berjalan bergulir aja. Walaupun kita tidak meninggalkan keyakinan kita, tetapi kita juga tidak membuat diri kita kecewa karena ekspektasi-ekspektasi yang berlebihan. Benar. Gitu. Karena ini kuncinya. Kata kunci di sini, keywordnya adalah kita keep going. Terus melakukan. Nah, banyak orang begini, lakukan sekali, kemudian dia mulai minggir dulu sebentar. Dia merefleksi. Kok kayak saya gagal ya? Kok kayak saya nggak dapat hasil maksimum ya? Terus menyendiri lagi, kontemplasi. Kayaknya saya nggak cocok di sini. Nah, akhirnya begitu nggak terjadi. Kita mesti keep going karena kita nggak tahu di posisi kemana, di waktu kapannya tiba-tiba momentum tercipta. Karena momentum itu tercipta, itu kita nggak akan pernah tahu. Yang penting apa? Terus lakukan, bersandar padanya, berserah pada Tuhan, lakukan yang terbaik. Satu ketika pasti akan tercipta namanya momentum. Seperti itu. Berarti kita akan bantu atau kita akan jelaskan kembali kepada sahabat Thompson bahwa kadang-kadang kita itu memang agak susah mulai di awalnya. Benar. Terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan, gitu kan. Banget. Punya cita-cita tapi actionnya entar-entar gitu kan gitu. Jadi kalau bisa idenya hari ini sekarang ada, sejam lagi kalau bisa udah dieksekusi aja. Bener. Jadi itu kadang-kadang membantu kita menciptakan momentum. Bener. Gitu. Bener. Saya sering ngerasain gini coach, kadang-kadang saya pikir saya pingin sehat, saya pingin jalan, mau mulai kan susah, tetapi begitu sudah saya paksa, ngapain dipikir, ayo jalan aja gitu. Besoknya pingin jalan lagi, ternyata nggak sesulit waktu di awal. Di hari ketiga juga lebih mudah gitu, karena kita ngerasain ternyata lebih enak memang kalau jalan terus tiap hari ini gitu. Nah, ini penting. Nah, bener nih yang katanya Pak Patrick ceritakan. Jadi ciri-cirinya gimana sih kita udah mencapai momentum? Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri pada saat momentum itu sudah mulai tercipta momentum adalah apa? Kita seolah-olah merasakan ada energi yang tidak terlihat yang mendorong kita untuk terus melakukan. Nah, entah gimana ceritanya, tiba-tiba kita jadi semangat terus. Jadi semangat terus. Tanpa tapi, tanpa kenapa gitu. Kita akan terus lakukan dan tiba-tiba itu menjadi habit kita. Betul. Nah, itu momentum tercipta di situ. Jadi ini penting sekali dalam konteks kita mencapai tujuan kita ya. Benar. Gitu. Karena kan kita ke depan ini banyak goals yang kita buat, tetapi memang perlu dilakukan dengan langkah-langkah awal untuk bisa mencapai langkah-langkah yang terbesar itu gitu. Tetapi pertanyaan ini adalah bagaimana cara mengukur momentum sukses dan bagaimana mengidentifikasi apakah seseorang membangun momentum atau mengalami stagnasi? Nah, ini pertanyaan yang masuk nih. Oke, thank you pertanyaannya ya, keren banget. Jadi ini, saya ngutip dulu dari sebuah quote dari namanya Rabindranath Tagore. Dia adalah peraih Nobel tahun 1913. Dikatakan seperti ini, kamu tidak akan bisa menyeberangi laut kalau kamu hanya memandangi air saja. Nah, jadi mengapa orang nggak tercipta namanya momentum? Karena dia sibuk melihat dan mengamati, nggak pernah bertindak. Jadi intinya di sini adalah kita punya kemauan be willing untuk memulai tanpa melihat gambaran utuhnya secara jelas. Nah, ini yang terjadi. Banyak orang selalu pengennya lihat utuh dulu, lengkap semua pathway-nya, rutenya semua lengkap semua, gambaran semua jelas, baru melakukan. Nah, ini nggak tercipta. Dan biasanya juga ini, karena orang nggak lihat semua dengan jelas, akhirnya orang itu merasa stagnasi. Kayak sementok ya. Karena dia nggak punya visinya, namanya nggak punya gambaran yang jelas. Padahal kita lihat, pelajari ini. Seorang namanya Martin Luther King Jr., ya kan, mengatakan seperti ini.
ambillah langkah pertama di dalam iman. Kamu tidak perlu melihat keseluruhan tangganya dengan jelas. Ya. Dan mulailah langkah yang pertama. Nah ini, banyak orang seringkali mengapa momentum gak tercipta? Karena selalu menunggu semua harus jelas dulu, harus namanya paten dulu. Nah, kalau nunggu semua jelas, pasti nggak akan dilakukan. Coba deh kita tanya dengan semua orang yang berhasil sukses. Apa mereka pada awal jelas sampai akhir? Nggak tahu. Tapi mereka punya prinsip seperti ini. Mereka melakukan apa yang mereka tahu saat itu dengan terbaik. Mereka nggak menunggu, nggak waiting sampai semua jelas. Karena ini, di situ adalah saat kita mulai melakukan. Sebenarnya itu kita mulai belajar. Kita, oh iya, ternyata saya perlu upgrade ini ya, saya perlu belajar ini ya, saya perlu ningkatin di sini ya. Lama-lama kita belajar, akhirnya kita bisa mencapai. Nah, kalau kita menunggu sampai lengkap, jelas, sempurna, akhirnya nggak akan pernah tercapai. Orang merasa mandek, mentok. Kita mesti lakukan. Ambillah langkah pertama. Kalau kita nggak mulai langkah pertama, nggak ada langkah kedua, ketiga, dan keempat. Demikian. Kira-kira ini analoginya sama kayak kita naik gunung ya. Gitu. Benar, mungkin puncaknya nggak terlihat sekarang, tapi kita tahu bahwa kita akan menuju ke puncak gitu kan. Dan bahkan kadang-kadang di tengah jalan kita menemukan jalan-jalan yang lebih bagus, memiliki beberapa pilihan, bahkan mungkin memiliki, ternyata nggak cuma puncaknya ini yang bagus, ada banyak aspek kesuksesan di depan sana yang bisa juga saya raih. Betul banget. Gitu. Jadi ini yang tadi Pak Perek ceritakan ini, ngomong ini, itu sesuai banget dengan pesan dari guru saya. Guru saya bilang gini, mulailah segala sesuatu dengan sederhana. Nah, jangan ribet-ribet, sederhana. Simply start, ya kan? Kemudian tetaplah mengambil langkah-langkah yang masuk akal. Nah, ambil langkah-langkahnya. Dan perjalanan kamu akan berakhir kepada sebuah tujuan yang mau kamu capai atau yang lebih baik. Nah, jadi apa? Dimulai dengan kita namanya melangkah. Kalau kita nggak melangkah, akhirnya kita nggak akan pernah mencapainya seperti itu. Benar, makanya tadi Pak Perek bilang, ada yang katakan, setuju banget itu ya, sesuai. Oke, ini pertanyaan berikutnya nih Dok. Coach, bagaimana keterampilan diri atau self skills dan pengetahuan diri atau self awareness berperan dalam menciptakan momentum sukses? Nah, jadi skill dan kesadaran ini akan berjalan berproses. Nah, saya percaya waktu kita memulai di awal dengan pada saat tengah-tengah dan akhir, kesadaran kita pasti akan bertumbuh. Karena apa? Karena seperti ini. Kesadaran yang kita gunakan di akhir pada saat kita mencapai dengan sekarang memulai pasti beda. Kita nanti akan belajar pada saat kita mulai melangkah. Kesadaran sekarang nggak cocok fits dengan apa yang kita capai saat ini. Contoh ya saat ini ya, coba para sahabat Thompson ingat-ingat ya, waktu dulu sebelum jadi saat ini, sebelum sampai apapun saat ini, pasti kesadaran beda dengan saat ini. Nah, kita kan mengalami pertumbuhan di dalam kesadaran kita. Kita bertumbuh, akhirnya bisa mencapai yang sekarang kita dapatkan. Nah, coba kita pura-puranya ya, kesadaran yang kita miliki sekarang ini sudah kita miliki di 10 tahun yang lalu. Akankah kita mencapai yang saat ini? Jawabannya adalah ya. Jadi apa? Kalau kita juga belajar, kesadaran yang akan kita capai di 10 tahun yang akan datang, dipercepat seperti sekarang, apa yang terjadi 10 tahun yang akan datang, akan juga terjadi saat ini. Nah, jadi kita masih meningkatkan kesadaran. Caranya gimana? Caranya dengan kita meningkatkan diri, belajar, diri. Mungkin caranya bisa baca buku, ikut training, atau kita bisa dengan merenung, atau kita banyak ngobrol dengan orang-orang, dapetin namanya insight, idea, pengalaman, experience, dan itu membuat kita mengalami percepatan. Atau karena saya tahu di Indonesia ini banyak orang-orang sangat-sangat religius, kita bangun kehidupan kerohanian kita. Saat kita dekat sama Tuhan, Tuhan tiba-tiba bukakan rahasia-rahasia yang tidak pernah dibuka sebelumnya. Dapat kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita ibadah kita bagus ya kan, tiba-tiba ada hal tertentu yang Tuhan bukakan dan itu terjadi percepatan. Nah, orang bilang itulah namanya quantum leap, lompatan kuantum, di mana itu nggak bisa dijelasin oleh apapun juga. Dan ini kalau orang-orang yang namanya di luar negeri sana, waktu saya belajar, ini ada beberapa orang profesor ya, ini ada seorang saintis, ada juga namanya
pakar biologi ya, dokter ya. Saya baca beberapa bukunya. Yeah. Dia bilang ada namanya, ibaratnya mereka bilang ada namanya kecerdasan universal katanya. Ini Yeah. menurut buku itu ya. Jadi saat kita punya kesadaran, kita bisa masuk mengakses itu, dan tiba-tiba kita bisa mendapatkan hal yang sama. Nah, mereka sih jelasin seperti ini ya. Ini dalam bukunya mereka gini. Contoh begini, kita coba deh perhatikan, mengapa kita punya anak sekarang kok cepet ya belajar menggunakan handphone? Yeah. Nah, konon katanya karena kecerdasan itunya sudah tercipta dan anak-anak bisa mengakses di situ. Dan itu sebenarnya terjadi pada diri kita waktu kita masih kecil. Yang bisa kita lakukan mungkin bagi orang tua kita juga hal yang amazing. Yeah, Dan itu terjadi. Jadi manusia terus sampai berevolusi, kesadarannya makin tinggi. Nah, sederhananya adalah apa? Itu kan pendapat para saintis ya. Yeah. Kalau kita di Indonesia, karena kita banyak orang spiritual, ya kita bangun namanya hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita punya hubungan dekat sama Tuhan, banyak rahasia-rahasia Tuhan yang akan dibuka kepada kita. Tiba-tiba, misalkan ini, kita waktu misalkan ibadah, kita doa gitu, ada suara dalam hati. Nah, saya percaya itu kalau suara dalam hati, suara lembut itu suara dari Tuhan. Misalnya nih, kamu lakukan ini ya, ya udah, taat lakukan saja. Yeah. Bisa jadi itu adalah kunci terjadi sebuah momentum. Dan ini saya juga sekali mengalami. Contoh begini, saya punya bisnis. Suatu ketika, waktu saya pagi-pagi, saya membaca kitab suci saya, kemudian saya berdoa pada Tuhan, ya kan, berdoa pada Tuhan tiba-tiba secara lembut saya dapat impresi dalam hati. Yeah. Bilang, coba hari ini kontak orang ini. Tiba-tiba saya kontak orang itu. Yeah. Dan klien ini bilang, iya, saya juga dari tadi mau kontak kamu, tapi kamu kontak duluan. Yeah. Pengen belanja saya. Wow, Yeah. amazing kan? Yeah. Nah, itu yang terjadi. Saat kita punya hubungan baik dengan Tuhan, saya percaya Tuhan bisa bicara kita. Nah, ini adalah menciptakan momentum yang luar biasa. Kita kan tiba-tiba dapat ide. Misalkan dapat ide, digerakkan, ada suara lembut dalam kita yang menginspirasi kita, mengencourage kita. Kamu hari ini lakukan ini ya. Yaudah, ditaatin. Nah, seringkali kita anggap, bener nggak lakukan. Nah, akhirnya nggak pernah tahu itu terjadi atau enggak. Jadi, karena kita di sini ada orang-orang yang cukup religius ya kan, ini hal yang luar biasa. Ini sebuah nilai tambah. Kalau orang di sana, di luar, itu kan banyak kan mereka logiknya nomor satu. Yeah. Kalau nggak masuk akal, nggak lakukan gitu. Nah, ini kita punya keunggulan di sini. Dan saya percaya, banyak ide-ide kayak teman-teman saya juga gini. Beberapa teman saya membuat kayak baju segala macam. Saya nanya, ide dapat dari mana? Oh, waktu saya beribadah sama Tuhan. Waktu saya doa, tiba-tiba dapat gambaran. Bikin desain seperti ini. Dan dia bikin. Dan ternyata jadi. Nah, kalau orang bule bilang apa? Oh, pada saat saya namanya meditasi kata mereka ya. Yeah. Tiba-tiba saya dapat ide gitu. Dapat ide judul buku apa, bukunya seperti apa, seperti itu. Nah, ini adalah sebenarnya titik di mana kita bisa mendapat namanya sebuah momentum. Nah, orang bilang namanya apa? Ada bilang namanya titik temu, ada bilang namanya titik lompatan atau apa. Nah, saya percaya setiap kita, setiap hari pasti mengalami. Nah, masalahnya seringkali kita nggak menyadari kalau itu ada. Yeah. Saya percaya setiap hari, karena kita orang yang religius, Tuhan berbicara pada kita, tapi kita nggak dengerin. Nah, guru saya mengatakan seperti ini, seperti ibaratnya, kalau kita tinggal, rumah kita di dekat namanya rel kereta api. Yeah. Setiap hari, kalau kita namanya nggak biasa kan bising. Yeah. Tapi coba kita dengar situ, 5 tahun, 10 tahun. Lama kereta api lewat terus, lama jadi biasa. Yeah. Nah, sama. Kalau kita cenderung mengabaikan begitu, lama-lama jadi biasa dan lama-lama kita nggak anggap lagi. Okay. Nah, kita mesti namanya belajar. Peka. Oh ya, mungkin ini tiba-tiba ide yang bisa namanya membuat kita jadi namanya ciptakan momentum yang luar biasa. Yeah. Bisa jadi juga ide itu, momentum itu juga datang dari teman kita, dari sahabat kita, atau kita misalkan jalan-jalan dari alam kita dapat ide, bermacam-macam. Dan saya percaya setiap kali kita menerima banjiran informasi, pertanyaannya satu, kapan mau dimulai? Kapan mau dilakukan? Kapan mau ambil langkah pertama? Simply start-nya kapan, kata guru saya. Demikian Pak Patrick, semoga mencerahkan ya. Momentum
hanya terjadi kalau ada actionnya. Bener banget. Kalau kita nggak action, gimana dapat momentumnya? Bener. Intinya itu. Tetapi Bener. sebuah keajaibannya adalah sesuai dengan pertanyaan kita sebelumnya ini kan, kalau misalnya dalam melakukan eksekusi dan action itu, kita juga melengkapi dengan self skill, kemudian juga self awareness. Jadi kita aware terhadap apa-apa unsur-unsur yang memang kita butuhkan, unsur-unsur yang bisa memberikan kita kekuatan baru dan sebagainya. Betul. Yang tiba-tiba muncul dalam proses kita mengeksekusi tadi, melakukan action gitu ya Coach? Iya, benar. Jadi seperti itu. Dan ini saya tambahin lagi ya. Seringkali masalahnya orang mengapa nggak mau terus bertindak karena pada saat mereka gagal, mereka berhenti di situ. Iya. Ini seringkali berapa kali saya udah bicarakan juga pada di siaran ini, bahwa pemenang, orang sukses bukanlah orang tidak pernah gagal. Tapi mereka tidak orang-orang yang terus bergerak. Orang-orang yang tidak berhenti terlalu cepat. Orang gagal adalah orang-orang yang berhenti terlalu cepat. Nah, saya mau kutip sebuah kata-kata bijak dari Mary Kay S. Dia adalah pendiri dari Mary Kay Cosmetics. Orang terkenal ini ya. Dikata seperti ini. Pada setiap kegagalan, sebenarnya di dalamnya ada alternatif tindakan yang bisa kita lakukan. Hanya yang kamu lakukan hanya adalah menemukan itu. Yang terjadi adalah pada saat kamu berjumpa pada namanya hambatan, kamu sudah tahu caranya. Nah, jadi kalau kita gagal, sebenarnya apa? Kita belum menemukan cara yang tepat. Kegagalan jangan membuat kita berhenti, stop. No. Tapi gagal, oke, kita nggak berhasil. Berarti apa? Mungkin caranya salah. Dan kita di sini mesti cerdas. Waktu saya belajar di dalam namanya dunia Neuro-Linguistic Programming, guru saya bilang gini, banyak orang begini, gagal, hantem terus, yakin, pasti bisa hantem terus. Lama-lama stres, capek. Nah, berhenti kan? Yang bener apa? Coba. Gagal. Nah, dia pikir, kira-kira saya perlu improve apa ya? Apa alternatifnya ya? Saya perlu ubah strateginya apa? Nah, saat strategi diganti, pasti hasilnya juga beda. Kita benar lakukan tindakan yang konsisten. Tapi kalau tindakan yang konsisten itu gak bawa hasil, ubah strateginya, ubah caranya. Sama seperti ini. Saya dulu pernah nih bawakan sebuah training ke sebuah perusahaan. Bagi perusahaan bilang apa? Aduh, kayaknya training yang dibawa oleh Bapak ini gak oke, not good. Nah, saya nanya, itu kan sebuah kritik buat saya. Kita jangan langsung seperti orang namanya merasa kecewa, putus asa. Aduh, biasa orang begini kan. Berapa orang, wah, dia mah bukan target market saya. Nah, hati-hati. Nah, ini bisa jadi merupakan pembenaran ya. Tapi ya Pak, pasti kan ada feedback. Oke Pak, yang Bapak mau seperti apa? Gini. Nah, itu sebenarnya ada sebuah mutiara yang luar biasa. Kita ambil. Oke. Dan itu buat kita jadi perbaikan. Nanti next step kita lakukan. Dan ini orang-orang sukses melakukan seperti itu. Saya punya kayak teman-teman saya, waktu saya di Jakarta, ada mereka artis ya, penyanyi. Mereka juga sama. Launching lagu pertama, nggak sukses. Mereka nanya, respon market seperti apa? Ternyata market maunya itu. Ya udah, akhirnya dia bikin lagu yang disesuaikan dengan keinginan market. Dan lagunya jadi hits secara nasional. Sama, kita seringkali pun begitu. Merasa kita punya produk nomor 1. Iya, semua nomor 1. Tapi pertanyaannya, apakah produk kita fit nggak sama market? Nah, sama juga. Kita punya barang bagus. Kita merasa cara kita paling bagus, top. Pertanyaannya, apakah cara kita sesuai nggak dengan market saat ini? Karena banyak orang begini prinsipnya. Saya belajar nih di luar A, B, C, D. Beranggapan itu cara terbaik. Oke, terbaik. Tapi itu terbaik di tempat mereka. Kadangkala belum tentu cara-cara ini di Indonesia bisa fits. Karena di Indonesia punya budaya, culture, kearifan lokal yang berbeda. Nah, kita mesti yang dari mereka kita belajar, ambil idenya, ambil prinsipnya, dan kita lakukan di Indonesia sesuaikan dengan culture dan budaya orang Indonesia. Pasti hasil akan luar biasa. Nah, ini namanya kita perlu namanya fleksibel. Di sini kan belajar nih. Ubah strateginya, tetap bertindak kan, fleksibel, strategi diubah. Nanti terus lakukan, terjadilah namanya momentum. Nah, saya percaya
inilah kunci-kunci orang sukses yang buat berhasil. Kenapa? Mereka waktu gagal, nggak berhenti. Terus melakukan ganti strateginya sampai momentumnya tercipta dan mereka unstoppable atau tidak terhentikan. Demikian Pak Patrick. Ya, berarti kita mesti sadari penuh bahwa sebenarnya dalam proses ini musuh kita itu adalah diri kita sendiri. Iya, sekali begitu. Jadi lupakanlah faktor eksternalnya, tetapi sebenarnya banyak sekali lebih hambatan-hambatan itu muncul dari sisi kita yang buruk. Ya. Jadi marilah kita berteman dengan sisi kita yang baik, berteman dengan sisi kita yang lebih bersemangat, ya kan gitu. Dan terus-menerus meyakini diri bahwa kita itu berakal, kita itu sebenarnya kreatif, ya kan gitu. Karena itu yang akan membuat kita melangkah dengan lebih pasti ke depan. Seperti tadi kita harus paham, oh yang ini cocok, yang ini nggak cocok gitu. Tetapi kalau kita memiliki semangat yang positif, berteman dengan sisi kita yang lebih agresif gitu kan gitu, punya semangat gitu, maka justru ide-ide yang keluar juga pasti akan mengarah ke arah yang sama ya. Bener. Jadi ini ada sebuah quotes yang menarik. Ini kata-kata dari salah satu murid yang guru saya bilang gini. Saya itu tidak tersesat, tapi saya hanya sedang bereksplorasi. Itu kuncinya. Itu statement yang dimiliki oleh orang-orang pemenang dan para juara. Saya saat ini mungkin gagal, seolah-olah kelihatan tersesat, tapi enggak. Kita lagi bereksplorasi, mencari jalan yang terbaik. Persis banget sama seperti waktu Thomas Alva Edison ditanya, oh Bapak gagal ya 9.000 kali, 900 kali orang bilang situ ya. Oh enggak, saya hanya 999 kali belum ketemu cara yang tepat. Sama, kita nggak tersesat, tapi kita sedang bereksplorasi menemukan cara yang tepat, yang satu ini, yang tiba-tiba bisa membuat momentum tercipta. Karena itu, pesan pentingnya di sini adalah kita masih terus lakukan, terus berserah, bersandar padanya, punya iman, dan saya percaya, kita semua percaya, nanti jalannya pasti akan muncul. Nah, kalau kita keburu cepat menyerah, cepat berhenti, ya udah, akhirnya jalan itu, yang mencelah momentum itu, gak akan muncul-muncul. Mungkin bisa jadi, hanya tinggal satu langkah, akhirnya nggak tercapai. Nah ini persis banget dengan sebuah kisah klasik, sebuah buku. Kalau para sahabat Thompson pernah baca, dan Pak mungkin pernah baca, adalah buku namanya judulnya The Acres of Diamond. Jadi saya pernah baca buku itu, The Acres of Diamond. Ceritanya gini, ada seorang, dia miskin banget, dan dia merasa, aduh, saya kayaknya di dunia ini nasib saya nggak oke. Ya udah deh, tanah saya punya saya jual. Tiba-tiba tanah itu dijual dan orang yang membelinya mulai menggali tanahnya. Dan apa yang terjadi? Di tanah itu tercipta, ternyata tersimpan berlian. Seringkali begitu. Dalam diri kita ada berlian, tapi kita nggak tahu. Nah, cerita itu lanjut lagi. Dia pindah tempat yang baru. Dia dengar cerita seperti itu, ya kan? Tapi hidupnya nggak berubah. Kecewa dia. Gali-gali, karena mau dia boleh gali-gali, nggak ada berliannya. Kesel lagi, dijual lagi. Yang terjadi apa? Tanah yang kedua dijual, ternyata apa? Di bawahnya ada kilang minyak yang luar biasa. Nah, jadi apa? Banyak orang keburu berhenti. Saya percaya, kita semua percaya, bahwa setiap kita di lahir ke dunia ini punya potensi yang luar biasa. Kalau di dalam kitab suci saya dikatakan bahwa apa? Setiap orang minimal Tuhan berikan namanya satu talenta, punya satu potensi. Nah, potensi ini kita gunakan, asah, maksimalkan sampai jadi yang terbaik. Saya kemarin nonton sebuah story di IG dari seorang yang sangat sukses, pengusaha yang pemilik perusahaan TBK. Dibilang ini, dia ditanya, syarat suksesnya apa sih Bapak yang betul Bapak? Oh sederhana, kamu punya skill apa? Satu skill. Ya udah, kamu satu skill itu kamu latih sampai jadi yang terbaik. Terbaik di, katakanlah, di kota kamu, di Indonesia, dan disitulah kamu akan berubah. Jadi kalau kita, saya percaya kita semua pasti punya satu skill. Masalah kita nggak pernah latih. Kita punya skill A, skill B, skill C.
Kita mau pakai semuanya, nggak ada yang dilatih. Ya udah, semua hasilnya adalah biasa-biasa aja. Orang yang hebat, dia punya satu skill dan dia latih secara luar biasa. Contoh lah, atlet. Mereka melatih kompetensi mereka di dalam bidang olahraga. Jadi juara. Akhirnya apa? Tentu beda dong bayarannya. Juara desa sama juara olimpiade. Iya. Rewardnya beda, ya kan? Pemain sepak bola, katakanlah juara di kampung, sama sekelas kayak Ronaldo. Iya. Beda. Mainnya sama, tapi mainnya di gelangnya beda. Iya. Kenapa? Karena punya kompetensi beda. Kita sama, painter, pelukis. Kita pelukis terbaik di kota kita. Tapi kalau kita punya kompetensi, kita menjadi pelukis terkenal dunia, kayak Van Gogh seperti itu kan. Iya. Wih, sama-sama melukis. Orang bilang, ini lukisan ini abstrak, nggak ngerti. Iya. Tapi pada saat di kelas internasional, wah, abstraknya keren banget. Nilainya jutaan dolar. Iya. Iya. Nah, artinya apa? Kita punya skill, punya kompetensi, kita latih. Sampai kita jadi yang terbaik. Musisi, masak, everything. Iya. Menulis, segala macam. Kita semua ini. Bahkan kita harusnya bersyukur. Teman-teman saya bilang, harusnya sekarang ini orang untuk berhasil, itu jauh lebih mudah. Kenapa? Sumber dayanya berlimpah. Iya. Kita sekarang mau katakan apa? Kemarin saya ketemu ngobrol-ngobrol dengan seorang pengusaha resto yang dia udah pensiun dan restonya udah dia kelola, dia jual, dia hanya udah pensiun, hanya mengelola, dan resto itu ada di banyak mall di Jakarta. Iya. Dia bilang sama saya seperti ini. Saya ketemu dia waktu minggu lalu ya, dia bilang gini. Menurut tante, kita mau sukses itu sederhana. Sekarang resource banyak kok kalau kita misalkan mau masak. Namanya belajar resep, tinggal googling ada. Iya. Cari YouTube ada. Nah, yang perlu kita belajar apa? Setelah kita masak, masaklah yang terbaik. Habis itu kita berlatih bagaimana cara menjualnya. Menjualnya. Nah, seringkali orang bisa masak tapi nggak bisa menjualnya. Jadi ini juga sama kan? Iya. Kita mesti seimbang nih. Masak yang terbaik sampai oke. Kemudian lengkapi juga skill yang lain, menjual. Bahkan kalau kita belajar ya, kita mengatakan deh, kayak ini kata-katanya sendiri dari namanya Ray Kroc. Ray Kroc bilang ini, saya McDonald menurut dia standar, tapi saya buat sistem yang terbaik. Akhirnya menghasilkan hasil yang terbaik. Begitu juga kata dari Colonel Sanders. Banyak orang bisa ciptakan ayam goreng lebih enak daripada dia. Akan tetapi belum tentu bisa bikin bisnis sebesar dia. Jadi apa? Ini belajar. Lain hal. Setelah kita belajar bikin masakan terbaik, belajar dulu caranya bagaimana supaya kita punya produk ini bisa dikenal secara luas. Ya. Nah, ini apa? Intinya sederhananya adalah jadilah yang terbaik. Kalau kita terbaiknya kelasnya di nasional, akan beda dengan kita jadi kelasnya di desa. Iya. Makanya kita mesti naikin level kita. Kita mau ngarah kemana nih? Mau jadi top nomor 1 mana nih? Nasional, provinsi, kota, atau desa. Semua adalah pilihan. Nah, kalau kita set targetnya sangat tinggi, tanpa berharap, lakukan terus, tekun, momentum tercipta, kita akan sampai juga di situ. Demikian Pak Patrick. Ya, menariknya juga ini coach bahwa sering kita terhenti hanya gara-gara karena omongan orang, pendapat orang, ya kan, atau lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung, ya kan gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita memahami di mana kita berada, apa tujuan kita, dan kita bisa memisahkan tuh antara kebutuhan kita akan tergantungnya masukan orang lain gitu, atau keyakinan diri kita yang membuat kita sebenarnya akan bisa terus bertahan dengan rencana kita yang memang sudah kita bangun dari awal. Nah, sederhana gini. Masukan orangnya, siapa dia dulu kita dengerin. Memang kita semua orang kita dengerin, kita terima. Tapi yang dilakukan kita mesti dengar. Contoh katakanlah gini ya. Kita seorang yang bikin bisnis kuliner. Kita minta masukan. Yang kasih masukan ini misalkan katakanlah orang-orang biasa yang bukan expert. Ya kita bisa pikir-pikir ini bener atau enggak gitu. Tapi kalau yang kasih masukan adalah seorang pengusaha kuliner yang besar, ya itu mungkin hal yang luar biasa. Tapi juga jangan berarti kita mengkerdilkan apa yang diucapkan oleh orang biasa. Mungkin di situ juga ada ide. Tapi kita lebih fokuskan dengarkan kepada
expertnya. Ya. Dan yang penting juga adalah, ini penting, lebih dominanlah mendengar kepada orang-orang yang sudah berhasil. Ya. Jangan banyak dengerin orang-orang gagal. Nah, orang gagal apa? Kayak gini, udahlah kamu ngapain capek-capek, ini buktinya saya udah lakukan bertahun-tahun, gak maju-maju, gak gerak-gerak. Nah, kalau kita kebanyakan dengar orang negatif, akhirnya kita gak bergerak. Ya. Nah, ini makanya kita mesti perhatikan kepada siapa mulai mendengar. Ada sebuah quotes dari seorang namanya Ray Bradbury. Dia adalah seorang penulis Amerika dan pengarang buku untuk science fiction ya. Dia katakan seperti ini. Pertama, kamu harus melompati kamu punya bukit. Dan pada saat itu, kamu akan mulai membangun sayapmu dan terbang ke atasnya. Nah, artinya apa? Mulai langkahnya. Dan disitulah kita mulai namanya belajar. Bersama diri kita belajar. Jadi, kita masih belajar, mengedukasi, melatih diri kita, mentraining, sampai akhirnya kita bisa punya kompetensi yang membuat kita mencapai momentum. Sederhananya gini, ini kata-kata ini saya highlight besar dari guru saya dikatakan bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita ini sebagian besar adalah on the job training. On the job training. Nah, ya. Jadi hidup kita ada on job training. Jadi kita terus-menerus berlatih, latihan on job training. Kita berlatih sampai kita menjadi orang yang master di bidangnya. Nah, kalau kita menyerah, kita banyak dengar orang-orang gagal, ya udah, kita akan jadi seperti mereka. Ya. Ingat ya, waktu awal saya pernah ngomong, kita adalah rata-rata dari 10 orang terdekat kita. Ini kata-kata dari Jim Rohn ya. Jadi, siapa yang kita dengarkan? Makanya perlu bangun kita punya komunitas. Ya. Kalau kita nggak punya komunitas orang sukses, nggak apa-apa. Gampang, sederhana. Bangun komunitas, misalkan katakanlah 5 orang, 10 orang, ya orang yang sama-sama mau maju. Nah, pasti beda. Jangan kita banyak bergaul dengan orang gagal, orang-orang yang banyak mengeluh putus asa. Nah, ciri gimana? Ini adalah yang sebelah namanya orang-orang yang punya namanya optimisme. Iya. Nah, ingatlah 2-3 minggu lalu saya pernah kutip namanya puisi namanya Optimist Script ya. Nah, itu orang seperti itu. Jadi orang-orang optimis, melihat selalu hal yang cerah. Iya. Lihat sunny side ya kan, lihat yang cerah. Jadi seperti itu. Kita setiap hari ketemunya dengan orang seperti apa? Kalau orang gagal yang mengeluh, susah, bisnis susah. Ya memang faktanya sekarang semua memang nggak mudah ya, nggak mudah memang seperti itu. Tapi kalau kita ketemu dengan banyak orang yang sama-sama mau maju, mau gerak, pasti di situ ada kesempatan-kesempatan yang tercipta. Yeah. Saya percaya saat kita mengelilingi diri kita dengan orang yang sama-sama mau maju, pasti spirit, energi, atmosfer berbeda dengan kita bergaul dengan banyak orang-orang yang gagal dan menyerah. Jadi pastikan di sini kunci untuk menciptakan momentum juga di sini adalah cek siapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Yeah. Apakah mereka menyedot energi kita atau mereka memberikan energi kita buat sama-sama kita maju bersama, sukses bersama. Perhatikan, cek baik-baik siapa orang-orang di sekitar kita. Yeah. Demikian Pak Patrick. Oke. Jadi bagian akhir nih kita juga pengen memberikan masukan kepada sahabat Thompson bahwa momentum itu bisa terjadi dengan kita action. Benar. Ya kan. Kemudian yang kedua adalah stay fokus dan confidence, Yes. yakin dengan keyakinan yang penuh, ya kan gitu. Ya. Dan gunakan akal kita untuk melewati semua yang terjadi dalam prosesnya. Ya. Ya kan gitu. Benar. Closing statement coach untuk topik yang kita Ya. angkat pada hari Oke, ini. saya closing seperti ini ya. Tetaplah melakukan tindakan kita sampai tercapai momentum, dan saya berdoa pada saat momentum tercapai, kita akan mendapatkan, meraih kemenangan demi kemenangan dan kemuliaan demi kemuliaan yang akan membuat kita Ya. benar-benar menjadi orang top of mind dan orang melihat bahwa wow, kamu memang luar biasa. Dan saya itu doa saya buat setiap yang dengar Ya, siaran hari ini supaya teman-teman semua, para sahabat semua benar-benar menjadi orang-orang yang luar biasa dan akan menjadi inspirasi, berkat terutama buat Indonesia ini. Mantap. Super. Terima kasih coach untuk ngobrolnya kita hari Yes. ini. Semoga menambah wawasan untuk kita semua. Sahabat Thompson, seperti biasa kita berharap mungkin semoga minggu depan kita masih bisa ketemu ya Yes. coach ya. Gitu dengan topik untuk episode yang ke-16
Selamat berbuka puasa bagi sahabat Thompson yang menjalankan ibadah puasa, dan juga salam sehat untuk kita semua. Kita akan bertemu lagi dengan Coach Adrian di minggu yang akan datang. Thanks, Coach. Thompson News, Thompson News, Thompson News. Di sela aktivitas, kami hadir dan temani Anda hari ini.